Salah satunya dirasakan oleh Edi Mustafa, orang tua dari Dimas Afrizal Mustafa, korban kelitih yang tewas tahun 2014 silam. Kepedihan masih dirasakan oleh Edi. 4 tahun sudah anak pertamanya, Dimas Afrizal Mustafa, pergi untuk selamanya menghadap Sang Halik. Dimas yang baru mengenyam pendidikan kelas 1 di SMK Negeri 1 Seyegan, tewas dikeroyok anak-anak dari siswa sekolah lain. (12 Oktober 2014 adalah hari naas bagi Dimas. Sepulang sekolah berboncengan dengan temannya, ia dikeroyok oleh 16 siswa lain. Nah, saya udah dipinggirin ke pinggir jalan. Posisinya kepala muka ini udah berlumuran darah. Edi merasa tak mendapat keadilan. Sebab dari 16 tersangka pelaku, baru 8 orang yang diproses persidangan. Diajukan ke pengadilan, baru 8 yang cukup bukti. Sedang selang beberapa waktu itu, yang 8 lainnya itu malah di SP3 Mapolres Sleman. Katanya kurang cukup bukti. Nah, saya dikasih tahu sama pihak Polres Sleman, itu pun setelah saya nagih ataupun curhat ke Bapak Kapolda. Yang 8 lainnya itu malah di SP3 Mapolres Sleman. Katanya kurang cukup bukti. Nah, saya dikasih tahu sama pihak Polres Sleman, itu pun setelah saya nagih ataupun curhat ke Bapak Kapolda. Saya dulu dikasih SP3 ini, kalau nggak salah bulan Mei 2017. Terlebih 8 orang pelaku yang sudah disidangkan hanya divonis pembinaan oleh majelis hakim. Kalau saya ikhlaskan, sudah saya ikhlaskan. Cuman memang proses peradilannya, ya bisa dibilang begitulah. Saya tidak mau mengatakan memang kalau dibilang udah puas ya belum. Soalnya kayak penuh rekayasa atau gimana proses pengadilannya itu. Soalnya enggak dibandingkan dengan kasus-kasus istilahnya kelitih pengeroyokan yang lain, itu hukumannya sangat ringan sekali, cuman hukuman pembinaan. Bagi sebagian orang, fenomena kelitih menyisakan duka dan luka. Tak jarang juga melahirkan rasa permusuhan dan kegeraman. Marta Kusuma Atmaja adalah salah satu di antara korban yang pernah merasakan tebasan pedang di tubuhnya. Gara-gara keisengan anak kelitih, ia harus mendapatkan 19 jahitan di punggungnya. Peristiwanya awalnya saya beli bensin sama teman saya dari arah utara. Itu ada banyak motor, sekitar kurang lebih 15 motoran. Taunya ada orang 4 nyebrang, nggak tahu kalau mau saya toh. Tahu-taunya langsung dipukul pakai bambu kepala saya. Bu, gini kan langsung otomatis saya pusing. Nah, teman saya juga dipukul. Habis gitu gini, aku nengok gini, kok ada klap gitu, wih senjata tajam. Dia langsung ngejar aku. Saya cuma 2 langkah mau dikenain leher saya, tapi saya gini, terus kena punggung saya, tarik gini. Teman saya mau ninggal aku, tungguin. Aku lari 3 langkah, langsung naik motor, gas, orangnya ngejar. Tanpa babi bu dan jelas perkaranya, anak-anak kelitih langsung menyerang dirinya. Saat mereka nyerang itu, mereka ada teriak, ada ngajak ngobrol dulu atau nyapa atau ngapain? Enggak, langsung mukul, lagi teriak, pakai omongan kotor, bro, gitu. Itu enggak nyampe 5 menit kejadiannya itu. Pengalamannya diserang oleh kelitih menimbulkan kegeraman bagi Marta. Tak cuma dirinya,
tapi juga masyarakat di sekitarnya. Saya sama teman-teman saya itu saya kejar. Meresahkan warga ya. Kalau saya takutnya tuh istilahnya ya nggak tahu apa-apa terus diserang kayak gitu. Ya takutnya kayak gitu. Sekarang orang-orang kampung dimanapun orang Klitih itu sama orang-orang kampung itu mesti dikejar. Sama yang tua-tua itu mesti dikejar. Fenomena Klitih cukup meresahkan masyarakat Jogja. Fakta ini juga menjadi sorotan duo penyanyi hip hop DPMB. Menyimak ini fenomena yang nggak bisa dibiarkan lebih lama lagi. Jadi kita mau regenerasi seperti apa sih setelah ini? Apakah regenerasi yang barbar ini atau regenerasi yang pengen regenerasi yang lebih kreatif gitu? Ya harapannya ya kita sama-sama bantu untuk mewujudkan itu kan. Kalau menurutku kalau cuma sekedar dikasih tahu juga ya mereka cuma ya. Tapi nanti balik lagi, tidak ada support juga. Itu sebabnya pemerintah setempat diharapkan bisa memberikan perhatian dan fasilitas umum yang lebih memadai dan ramah anak-anak. Kita bisa cari tahu deh, mana sih tongkrongan anak muda yang ada fasilitas untuk mereka berkarya gitu. Itu sangat minim sekali. Ini misalnya skatepark, ya skatepark yang layak lah. Misalnya itu juga walaupun ada karena mereka bikin sendiri. Ya. Misalnya teman-teman muda sekarang tuh lagi, wah MMA nih, fight nih ya. Ya kita bisa bikin proposal dan pemerintah bisa bantu itu untuk mewujudkan itu. Misalnya kita bikin camp boxing atau camp MMA yang proper tuh yang seperti apa yang bisa mereka, wah pengen meluapkan ini nih gitu. Aku punya waktu luang banyak di luar sana dan tapi tidak ada fasilitas yang sangat layak untuk mereka kunjungi atau mereka datangi. Dari kacamata mereka, Klitih makin merajalela lantaran anak-anak tak punya sarana penyaluran. Keren itu bikin sesuatu yang bermanfaat untuk sekitar kalian, bukan justru melukai orang lain, menyakiti, melukai, kasihan. Sekali lagi, Klitih is not cool, man. Berkarya oke. Monggo. Klitih no. Berkarya monggo. Klitih no. Pemirsa, bersama saya saat ini sudah ada Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ibu Rita Pranawati, untuk membahas kasus ini dari kacamata kejahatan oleh anak-anak. Selamat malam, Ibu Rita. Selamat malam, Mbak. Ibu Rita dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sekaligus Anda juga orang Jogja ya. Menurut Anda, mengapa fenomena Klitih ini terjadi di Jogja? Ya, pertama memang ada problem terkait dengan pengasuhan keluarga sebenarnya. Selain memang ada semacam tradisi yang keluar di antara kalangan anak muda yang saling bersaing mencari sensasi sebenarnya. Kalau tujuan apakah mereka serius membunuh dan seterusnya melakukan tindak Klitih ini, menurut saya tidak juga. Jadi tujuan utama untuk mencari sensasi. Jadi kadang-kadang sepele sekali, semacam bully, hanya menanyakan misalnya, kamu sekolahnya mana? Menyebut sekolah A, tetapi kemudian dia tahu kamu bukan sekolah A. Itu saja sudah bisa menimbulkan salah satu anak bersedia membunuh anak yang lain. Itu kan bagian dari hal sepele seperti itu. Hanya karena identitas sekolah yang berbeda. Ya, atau kadang-kadang hanya diejek, hei ngapain kamu gitu. Nah, kayak gitu saja ketika tidak berkenan, itu sudah menimbulkan sensasi untuk ingin melukai orang lain. Gitu. Ibu Rita mewawancarai pelaku anak langsung? Ya, kebetulan saya mewawancarai 2 anak pelaku. Yang satu sebenarnya sudah melakukan tindak ini 2 kali. 2 kali? 2 kali. Yang pertama ketika dia lulus SD. Lulus SD berarti usia 12 tahun lebih sedikit, dan 12 tahun. Ya, dan saat itu itu korbannya meninggal, Bu, waktu korbannya itu? Karena dia rame-rame, dia hanya ikut tapi korbannya meninggal. Kemudian yang di usia lulus SMP melakukan lagi untuk kedua kali. Sebenarnya korban tidak meninggal, tetapi ya tadi hanya nanya, dia marah
emosi kok kamu ngerjain aku di pertama, kemudian dia tanya kamu siapa gitu. Itu aja sudah menimbulkan dia ingin membalas dendam seperti itu. Tapi setelah itu dia juga tidak terlalu merasa bagaimana gitu. Ya udah orang aku marah kok, pelampiasan balas dendam. Maksudnya Ibu ingin mengatakan bahwa anak ini seperti tidak merasa bersalah. Betul. Tapi Ibu, kenapa fenomena keliti ini secara spesifik banyaknya itu terjadi di Jogja dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya? Sebenarnya kalau melihat seperti ini, sebagian Jakarta ada ya geng motor dan seterusnya. Tetapi ini kemudian di Jogja tuh meningkat sejak 2016, 2017, 2018. Datanya seperti apa Bu? Peningkatannya seberapa besar? Di 2016 dan 2018 anak dengan membawa senjata tajam itu luar biasa meningkatnya, hampir sepertiga ya, 29%. 29%. Ya, 23-29%. Itu dari 2016 ke 2018. Betul. Itu kan artinya ada perubahan. Kenapa anak-anak ini membawa sajam? Kalau mau wawancara anak pelaku, mereka memang menyiapkan dan punya sajam itu. Apa yang Ibu dapatkan ketika mewawancara anak pelaku? Kalau dari anak Keterangan pelaku mereka. sih sebenarnya ini buat jaga-jaga kalau saya diserang. Itu kan artinya ada rasa dendam yang tertanam. Kalau saya mengalami maka saya juga ingin membalas. Nah ini kan sebenarnya yang perlu direhabilitasi dari anak-anak kita. Ketika ada sesuatu harus diselesaikan dengan cara yang baik, bukan dengan kekerasan. Inspirasi menurut saya ketika main game online. Iya, apakah ada pengaruh dari menurut saya game online atau juga geng-geng yang ada di luar negeri? Karena katanya banyak juga ini adaptasi dari negara Amerika Serikat. Ya, kalau dari game online tentu, karena kan sebenarnya prinsip game itu kan mengalahkan, melakukan kekerasan, membunuh, menembak dan seterusnya. Tetapi kan kalau di game online itu ada nyawa cadangan. Sementara di realitas kan dia tidak pernah berpikir bahwa mungkin akan kena pidana. Baik, Bu Rita, sekarang kita akan melihat data yang telah kami persiapkan. Ini demografi pelaku. Kebanyakan kalau berdasarkan dari kelompok umur usia 12 sampai 14 tahun itu, ini data tahun 2018 dari bulan Januari sampai bulan Juni. Pelaku yang berusia 12 sampai 14 tahun ada 1 orang, yang paling banyak itu usia 15 sampai 17 tahun ada 30 orang. Kalau kita lihat berdasarkan pembagian tingkat pendidikan, SMP itu 5 orang, SMU 34 orang, dan tamat SMU 4 orang. Dari mulai SMP saja Ibu sudah melakukan kejahatan yang ini bukan hanya kejahatan jalanan biasa ya, tetapi sampai melukai bahkan menghilangkan nyawa orang. Lagi-lagi pertanyaan saya Bu, mengapa anak-anak ini bisa bertindak sampai se-ekstrim itu, sejauh itu? Ya, kalau melihat para pelaku begitu, yang saya kebetulan mewawancarai dua-duanya SMP begitu ya. Kalau melihat itu kan sebenarnya memang mereka tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup, kemudian tidak mendapatkan pengawasan yang cukup, dan orang tua permisif. Artinya nongkrong itu boleh, bahkan sampai jam 1 malam itu boleh. Itu kan artinya memang orang tua juga tidak cukup punya komitmen gitu ya untuk bagaimana menjaga anak-anak. Termasuk memberikan sepeda motor, menurut saya itu juga bagian dari situasi yang memang orang tua secara pola asuh bermasalah. Kemudian geng-geng tadi yang disebut itu memang marak sekali, dan saya kira aktivitas positif harus disediakan. Kan ketika tidak ada aktivitas malam itu benar-benar hanya nongkrong gitu ya. Anak-anak SMP saya ketemu beberapa yang melakukan pencurian motor. Ada beberapa kejadian sebenarnya yang menyedihkan. Kadang-kadang orang tua juga permisif, tidak menanyakan kamu dapat motor dari mana gitu. Itu kan abai ya. Abai. Artinya kan ada peran orang terdekat yang harusnya bertanggung jawab. Dan itu peran terbesar seharusnya. Seharusnya, ya, karena kan mereka yang utama. Ada motor 2 di rumah kok nggak ditanya gitu, padahal sampai mencuri 2 motor. Tapi kalau dari segi penegakan hukumnya akan seperti apa Ibu? Ini kan mereka masih anak-anak, otomatis masih dilindungi Undang-Undang Perlindungan Anak, dan untuk sebagian pelaku juga ternyata setelah mereka melakukan tidak dipenjara ya, tetapi hanya dilakukan pembinaan. Ya, sebenarnya kita punya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini kan sebenarnya ingin mengembalikan anak kepada situasi semula, restoratif justice atau to restore begitu ya. Kalau HP di restore kan pingin kembali seperti semula. Untuk usia anak 12 tahun ke bawah itu memang belum dikenai pertanggungjawaban hukum. Maka kemudian dikembalikan ke orang tua dengan tindakan pendidikan termasuk kepada orang tua. Untuk anak usia 12 sampai 14 tahun ini tidak dapat ditahan, tetapi dapat diberikan tindakan pelatihan, kemudian dikembalikan ke orang tua. Sementara yang 14 tahun ke atas, kalau ancaman pidananya di atas 7 tahun memang tidak dapat diversi, atau ada semacam perundingan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku, termasuk pemahaman bahwa anak pelaku sesungguhnya juga anak korban, karena kan dia juga korban dari lingkungan, dari situasi. Nah, kenapa kemudian anak 12 sampai 14 ini tidak bisa
bisa ditahan, mereka juga berharap bahwa anak-anak ini bisa pulih. Kalau terakhir Bu, peran dari KPAI untuk mengatasi persoalan kelitih dan juga kekerasan jalanan yang dilakukan oleh anak-anak apa Bu? Yang pertama tentu kita berharap semua pihak, ada keluarga, sekolah, masyarakat punya peran untuk membangun pendidikan karakter, mengajarkan empati, mengajarkan respek, ya, penghargaan kepada orang lain, dan tidak mudah untuk sakit hati atau mudah baper begitu ya, sehingga punya kepercayaan diri yang baik. Kalau ada masalah diselesaikan dengan cara yang baik, bukan dengan kekerasan. Itu bagian dari pendidikan karakter yang harus dilakukan. Terima kasih Ibu Rita Pranawati telah bergabung bersama kami di NSI. Pemirsa, kelitih atau apapun namanya terkait tindak kekerasan dan kriminalitas pelajar di jalanan tidak semestinya dibiarkan terus terjadi dimanapun. Menjadi tanggung jawab pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menghentikannya. Perlu dicari solusi untuk menjauhkan anak-anak dari tindak kriminalitas agar masa depan mereka tidak terancam. Saya Zilvia Iskandar dan tim NSI undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.